Kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan, kemudian minta mengadakan Natalan di sini. Bisa nggak kami mengadakan Natalan di Al-Zaitun? Oh, boleh. Mau pakai masjid? Pakai. Jangankan mereka merayakan Natal bersama di dalam masjid, mengucapinnya saja nggak boleh. Logikanya gini, orang Indonesia boleh saja masuk ke Malaysia, bebas. Begitu juga orang Malaysia datang ke Indonesia, silahkan mau ngapain. Tapi mereka tidak bisa mengotak-atik sistem pemerintahan masing-masing, kecuali satu, yaitu mereka tinggal di sana dan menjadi warga negara di sana. Itu pun punya syaratnya. Dan begitu pula mereka boleh ibadah ke masjid kita, tapi syaratnya mereka harus masuk Islam dulu. Lagian justru sebenarnya mereka bukannya merasa mulia karena kita bolehkan Natal di dalam masjid. Tidak. Kita juga gitu. Kita nggak pernah merayakan sholat Idul Fitri atau sholat berjamaah di dalam gereja mereka. Dan itulah sebenarnya toleransi yang sejati, teman-teman. Saya percaya kalau ternyata orang-orang Nasrani juga percaya dengan hal yang saya sampaikan ini. Kita ini saling luar biasa sebenarnya toleransinya. Kalian aja yang merusak. Saya ikut nyanyi. Kok ikut nyanyi saya? Saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani. Bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani. Anda Natalan di Ma'had Al-Zaitun tidak harus jadi Islam. Inilah hidup bersama namanya. Sekalipun banyak yang menentang. Nah, namanya menentang, nggak ada apa-apa juga ditentang kok. Segampang itukah engkau menjual akidah umat Islam? Segampang itukah engkau menjual agamamu sendiri? Padahal toleransi itu nggak sampai mesti segitunya. Saya banyak sahabat-sahabat, teman-teman pendeta-pendeta, bahkan saya punya forumnya. Kami pernah bikin acara bersama, tapi nggak pernah bikin acara Natal bersama. Karena itu bagi saya adalah akidah saya yang harus dijaga. Taruhannya, Panji Gumilang, ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Kalau perlu, dari polisi ikut di sini. Akhirnya terjadi, berjalan. Saya ikut nyanyi. Kita kembali ke kisah Buya Hamka yang saya kutip di dalam buku seri 1 tentang Buya Hamka. Dulu perayaan Natal bersama itu muncul pada tahun 1968 sampai 1975. Kemudian terjadilah fatwa haram oleh MUI yang dipimpin oleh Buya Hamka sebagai pimpinan pertama Majelis Ulama Indonesia. Dan itulah salah satu ulama yang luar biasa ketakwaannya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Buya Hamka melakukan fatwa tersebut? Karena Buya Hamka pernah melihat di televisi ada orang pejabat beragama Islam yang ikut menyalakan lilin dan berdiri menyanyikan lagu Natal bersama. Itulah khawatirnya Buya Hamka atas akidah umat Islam. Dan pada tahun 1981 terjadilah konflik atas fatwa tersebut. Setelah diusut ternyata fatwa MUI ini sangat bertentangan sekali oleh Menteri Agama Legend Alam Shah, karena dianggap tidak mendukung pembinaan kerukunan umat beragama. Dan singkat ceritanya akhirnya terjadilah pertemuan pimpinan MUI Buya Hamka dengan Menteri Agama Alam Shah pada tanggal 23 April 1981. Dalam pertemuan itu, karena Menteri Agama Alam Shah jengkel, akhirnya dia memutuskan untuk turun dari jabatan Menteri Agama. Tapi Buya Hamka mengatakan, jangan, daripada Anda yang turun lebih baik saya yang mengundurkan diri, kata Buya Hamka. Tidak tepat wahai saudaraku kalau engkau turun jabatan dari menteri. Itu berarti gunung yang harus runtuh dari muka bumi ini. Sayalah yang akan bertanggung jawab atas beredarnya fatwa tersebut. Jadi sayalah yang mesti berhenti. Itu kata Buya Hamka. Kemudian Buya Hamka meletakkan jabatannya sebagai ketua umum MUI pada tanggal 18 Mei 1981. Akhirnya perjuangan Buya Hamka untuk menyelamatkan akidah umat Islam pada saat itu di negeri Indonesia berhenti di situ disebabkan peredaran fatwa itu dicabut. Tapi tetap memikirkan marwah umat Islam sambil beliau nangis, teman-teman. Dan kalimat yang luar biasa keluar dari lisan beliau. Apa kata beliau? Yang saya ingat luar biasa. Dan ini membuat saya sedih, teman-teman. Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya. Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaitan. Alangkah bobroknya saya ini, bukan? Itu kata beliau. Padahal beliau itu sudah khawatir kepada kita, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, sekhawatir itu ulama yang benar-benar takut kepada Allah dibandingkan Syekh Tan Panji Gumilang ini. Pelajarannya apa, teman-teman? Jangan gampang mulut engkau menjual akidahmu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.